Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Cook with Utabi. Hari ini saya ingin memasak salah satu masakan yang paling terkenal di Bali, yaitu adalah sate lilit. Berhubung kemarin ada Hari Raya Galungan, teman saya yang ada di Bali menginspirasi saya untuk memasak sate lilit ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita simak yuk! Hari ini saya akan memperkenalkan berbagai macam bahan yang akan digunakan untuk membuat sate lilit. Yang pertama ialah bawang putih, bawang merah, santan kental cair, jeruk limau, kemiri, gula merah, terasi, cabai rawit, daun jeruk, cabai keriting, cabai merah besar, dan bunga kecombrang. Bahan berikutnya ialah kelapa parut. Untuk proteinnya kita gunakan daging ayam giling. Dan untuk membuat satenya kita gunakan batang serai. Siapkan juga kencur, lengkuas, dan jahe. Kemudian bahan terakhir ialah garam laut, ketumbar, dan lada. Untuk membuat menu ini, kita akan menggunakan 2 jenis minyak. Minyak sayur dan minyak kelapa. Minyak sayur untuk membuat sambal matah, dan minyak kelapa untuk menumis bumbu halus sate lilit. Mari kita mulai memasak. Pertama-tama, siapkan batang serai. Kupas bagian luar yang kurang bagus dan potong sama panjang. Lalu gunakan 2 batang serai untuk membuat sambal matah. Iris tipis-tipis bagian putihnya saja dan sisihkan batang serai lainnya untuk membuat sate. Kemudian iris tipis-tipis bunga kecombrang. Setelah itu, potong cabai rawit dan bawang merah. Campurkan semua bahan tadi ke dalam satu tempat. Buang bagian tangkai daun jeruk, kemudian gunting tipis-tipis bagian daunnya. Berikutnya, seasoning. Taburkan garam secukupnya, dan Anda bisa menambahkan penyedap rasa sesuai selera. Lalu, Anda bisa meremas semua bahan seperti ini, agar seluruh bahan menyatu dan bumbu lebih teraduk secara merata. Tahap berikutnya, panaskan minyak sayur ke dalam panci. Tunggu hingga minyak benar-benar panas. Setelah itu, siram minyak panas ke dalam racikan sambal matah tadi. Tuang secara perlahan-lahan dan pastikan merata. Aduk-aduk untuk beberapa saat dan sambal mata Anda telah jadi. Kini saatnya kita membuat adonan sate lilit. Untuk membuat bumbu halus, Anda bisa menggunakan food processor. Tetapi hari ini saya akan menggunakan cara tradisional dengan mengulek. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri yang telah disangrai, kunyit yang telah dibakar, kencur, jahe, dan lengkuas. Kemudian, haluskan. Setelah itu, beri potongan daun jeruk dengan cara seperti tadi, dengan potongan yang lebih kecil. Masukkan terasi. Anda bisa membakar terasi lebih dahulu agar aromanya lebih wangi. Kemudian tambahkan gula merah yang telah dipotong-potong, cabai keriting, dan cabai merah besar yang telah diiris. Untuk resep ini, saya hanya membuang biji cabai merah besar. Lalu masukkan ketumbar, batang serai yang bagian putihnya saja, diiris tipis-tipis,
dan tambahkan perasan jeruk limau. Haluskan semua bahan ini. Setelah semua bumbu telah dihaluskan, campurkan semua secara merata. Tambahkan kelapa parut sejumput demi sejumput. Uleni lagi. Tambahkan santan cair sedikit-sedikit dan ulangi proses ini sesuai takaran sampai selesai. Tahap berikutnya, kita akan menumis bumbu halus tadi. Panaskan minyak kelapa ke dalam panci, kemudian masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Tumis hingga harum. Proses selanjutnya, siapkan daging ayam giling, campurkan sedikit demi sedikit dengan bumbu yang telah kita tumis tadi. Ratakan adonan dan beri garam dan merica. Setelah itu, ratakan kembali adonannya. Apabila sudah selesai, memarkan batang serai dan Anda sudah siap untuk melilit sate. Lilit secara perlahan dari bagian ujung atas dengan gerakan membentuk spiral. Melilit sate ala Bali memang sedikit berbeda dari sate biasa dan membutuhkan kesabaran. Tahap terakhir ialah memanggang sate. Sebetulnya ada beberapa cara untuk memanggang sate ini. Anda bisa menggunakan cara klasik, yaitu dengan panggangan api arang, air fryer, atau menggoreng deep fry sate ini. Atau dengan cara yang paling mudah, yaitu seperti yang saya lakukan, dengan menggunakan non-stick pan. Anda hanya perlu mengoles sedikit minyak kelapa dan panggang dengan api paling kecil. Bolak-balikkan sate hingga warnanya berubah kecoklatan. Nah, apabila sudah selesai, sajikan dengan nasi yang panas. Nikmatnya. Nah, sekarang saatnya makan. Udah gak sabaran nih. Nah, yuk kita lihat yuk. Di sini nih ada sambal matahnya. Nah, ini sambal matahnya nih. Ini sambal matahnya, dia itu kalau di Bali yang asli memang cuma disiram pakai minyak panas. Tuh, minyaknya banyak, memang minyaknya banyak. Nah, kayak gini nih. Dan dia nggak terlalu pedas ya, rasanya nggak terlalu pedas. Karena dia tuh sambal matah, matah itu artinya mentah, jadi memang begini cara masaknya yang betul. Harusnya ya. Nah, terus ini sate ayamnya. Aku mau coba makan pakai nasi. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Enak banget. Ini sih enak banget sih. Bener-bener kayak yang di Bali loh. Beneran serius. Apalagi ini kecombrangnya wangi banget, saudara-saudara. Nah, teman-teman sekarang nggak perlu ke Bali buat bikin menu ini kan, bisa langsung lihat video ini dan recook masakannya. Kalau recook jangan lupa tag di Instagramku, ada di deskripsinya, ada di bawah, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan tunggu resep-resep aku selanjutnya di video berikutnya.
Thank you! Nah, kalian yang tadi udah lihat video ini pasti tahu dong aku pakai ini buat tumis minyak. Nah, kalian juga bisa dapat barang yang sama dan lucu banget kan motifnya. Nah, ini kita bagi-bagi sebagai giveaway dari Cook with Utabi untuk kalian. Nah, caranya gimana? Gampang banget. Nanti Cook with Utabi akan memberi kuis. Itu ada di IG story, kalian pantengin terus tuh. Nah, nanti kalau sudah, kalian bisa menjawab dengan benar. Nah, bagi yang 4 pemenang yang beruntung akan diundi. Semoga berhasil!